Kenapa kita tahu titik Q-nya adalah yang X-nya 4? Karena tadi titik P-nya sudah diketahui bahwa X-nya adalah 1. Hai, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal matematika mengenai fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yuk subscribe dulu channel ini ya. Dan jangan lupa share video-video di channel ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Nah, soal pertama. Tentukan persamaan grafik pada gambar. Nah, di sini kita teliti dulu gambarnya. Di sini terlihat bahwa dia mempunyai titik puncak, yaitu 1,1, dan titik lain yaitu nanti 0,2. Nah, ketika suatu persamaan grafik melalui titik puncak, maka kita menggunakan rumusnya Y sama dengan A kali X min X puncak kurung kuadrat ditambah dengan Y puncak. Jadi X puncak dan Y puncaknya adalah yang 1,1 tadi ini. Nah, kita masukkan angkanya. Jadi Y sama dengan A kali X min X1 kurung kuadrat ditambah Y puncaknya kita masukkan 1. Nah, selanjutnya kita masukkan titik lainnya. Y samanya 2. Kita masukkan Y-nya 2 sama dengan A kali X-nya kita ganti 0. Jadi 0 min 1 kurung kuadrat ditambah 1. Nah, nanti 2 sama dengan A kali, nah 0 dikurangi 1 itu kan min 1. Kita kuadratkan, maka dia nanti menjadi 1. Jadi nanti A kali 1. Nah, ditambah dengan 1. Nah, jadi nilai A-nya adalah 2 dikurangi 1. Jadi nilai A-nya adalah 1. Kita masukkan nilai A ini ke persamaan yang sudah kita masukkan XP dan YP-nya ini. Jadi nanti Y sama dengan 1 kali dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, kita kuadratkan ini, maka menjadi nanti X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah 1. Maka menjadi X kuadrat min 2X plus 2. Jadi ini adalah persamaan grafik pada gambar ini. Nah, soal selanjutnya. Suatu garis lurus melalui 0,14 tidak memotong maupun menyinggung parabola Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X min 12. Tentukan gradien garis. Langkah pertama, kita misalkan dulu persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C. Nah, karena dia melalui titik 0,14, kita substitusikan aja titiknya. Jadi min 14 sama dengan M kali 0 ditambah C. Jadi C-nya adalah min 14. Kemudian Y sama dengan MX min 14. Kita masukkan C-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk persamaan parabolanya Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X min 12. Nah, mencari titik potong, kita menyamakan Y-nya. Jadi Y sama dengan Y. Maka MX min 14 sama dengan 2X kuadrat plus 5X min 12. Kemudian kita pindah ruas jadi 2X kuadrat plus 5X min MX min 12 plus 14 sama dengan 0. Jadi nanti 2X kuadrat plus, ini kita keluarkan X-nya, jadi 5 min M kali X, kemudian ini ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, karena dia tidak memotong maupun menyinggung, maka dia punya syarat apa? D dari persamaan yang kita ketemu tadi ini harus kurang dari 0. Nah, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC, kurang dari 0. Maka B-nya adalah yang 5 min M, maka 5 min M kurung kuadrat, min 4 kali A-nya 2, C-nya 2, kurang dari 0. Maka nanti menjadi 25, min 10M plus M kuadrat, dikurangi 16, kurang dari 0. Jadi kalau disederhanakan bentuknya menjadi M kuadrat, min 10M plus 9, kurang dari 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan ini. Kita faktorkan pertidaksamaan M kuadrat min 10M plus 9 kurang dari 0. Nah, maka menjadi M min 9 dikali dengan M min 1 kurang dari 0. Nah, jadi nanti M min 9 sama dengan 0, jadi nilai M adalah 9. Atau M min 1 sama dengan 0, jadi nilai M-nya adalah 1. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangannya. Jadi titiknya ada 2, 1, dan 9. Kenapa ini tidak dibulat penuh? Karena tidak ada tanda sama dengan di tanda pertidaksamaan ini.
Langkah selanjutnya, kita tentukan tanda plus minusnya. Untuk sebelah kiri, kita coba dengan angka yang di sebelah kirinya 1. Anggaplah kita pakai angka 0. Kita coba masukkan 0 dikurangi 9, hasilnya negatif. 0 dikurangi 1, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Untuk daerah tengah-tengah ini, kita coba dengan angka misalkan 2. 2 dikurangi 9 itu negatif, 2 dikurangi 1 positif. Negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan selanjutnya, untuk daerah di sebelah kanannya 9, kita coba angka 10. 10 kurangi 9 adalah positif hasilnya. 10 dikurangi 1 juga positif. Positif kali positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita memilih daerah mana untuk positif negatifnya ini? Kita kembali lihat ke tanda perjaksamaan. Karena kurang dari 0, maka kita pilih yang negatif. Nah, jadi daerah tengah ini yang kita pilih. Nah, maka batasan nilai M-nya adalah dari 1, 1 kurang dari M, M kurang dari 9. Jadi ini adalah batasan nilai M-nya. Soal selanjutnya. Diketahui fungsi mx kuadrat min 2x kuadrat plus 2mx plus m min 3. Agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu x, maka nilai M yang mungkin adalah, nah, selalu berada di bawah sumbu x, itu artinya definite negatif. Untuk definite negatif, syaratnya adalah A kurang dari 0, dan D juga kurang dari 0. Nah, maka kita kembali ke fungsi yang di soal tadi. Kita olah dulu, supaya kita bisa tahu siapa A, siapa B, dan siapa C. Nah, sama-sama punya x kuadrat, kita keluarkan x kuadratnya. Maka menjadi M-2 kali x kuadrat ditambah dengan 2mx ditambah dengan M-3. Jadi di sini terlihat A-nya adalah M-2, B-nya 2m, C-nya M-3. Selanjutnya syarat pertama, A kurang dari 0. Maka nanti M-2 kurang dari 0, jadi M kurang dari 2. Yang selanjutnya, untuk D kurang dari 0, maka B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Jadi nanti B-nya kita masukkan 2M kurung kuadrat min 4 kali A-nya M-2, C-nya M-3 kurang dari 0. Kita kuadratkan, 4M kuadrat, kemudian yang ini kita kalikan, jadi min 4 kali dalam kurung. Nah, ini menjadi M kuadrat min 2M min 3M plus 6. Jadi kita kalikan satu-satu. Nah, setelah itu, ini kurang dari 0. Nah, setelah itu, kita kalikan masuk, jadi 4M kuadrat min 4M kuadrat plus 20M min 24 kurang dari 0. Nah, kemudian untuk 4M-nya bisa dicoret, karena saling menghilangkan. Jadi nanti tersisanya 20M min 24 kurang dari 0. Jadi 20M kurang dari 24, maka M kurang dari 24 per 20. Jadi nilai M kurang dari 6/5. Nah, selanjutnya kita cari irisan dari garis bilangannya. Nah, M kurang dari 6/5, maka garis bilangannya seperti ini. Kita hasil yang sebelah kirinya 6/5. M kurang dari 2, maka kita juga hasil yang sebelah kirinya 2. Nah, kita cari perpotongan dari kedua garis bilangan ini. Daerah yang dua-duanya terasir adalah daerah yang memenuhi. Jadi di sini terlihat yang memenuhi adalah M kurang dari 6/5. Soal selanjutnya, diketahui garis Y sama dengan MX plus 5 memotong grafik parabola Y sama dengan X kuadrat min 4MX plus 4N di titik P dan G. Nah, jika titik P adalah 1,6, maka koordinat G adalah, nah, langkah pertama kita sketsa dulu. Ada kurva Y sama dengan ini, X kuadrat min 4MX plus 4N. Kemudian dia memotong suatu garis. Garisnya adalah Y sama dengan MX plus 5. Kita misalkan titik P-nya ada 2 ini. Dan untuk titik P-nya sudah diketahui adalah 1,6. Nah, langkah selanjutnya, substitusikan titik P ke persamaan garis. Nah, kita ganti Y-nya dengan 6, X-nya dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini bisa kita tahu bahwa 6 sama dengan M plus 5. Jadi nanti M sama dengan 1. Langkah selanjutnya, substitusikan titik P ke persamaan kurva. Nah, Y-nya kita ganti 6, X-nya kita ganti 1. Maka menjadi 6, 1 kuadrat min 4 kali, jangan lupa M-nya kita ganti 1 juga. Jadi 4 kali 1, X-nya juga 1. Ditambah dengan 4N. Maka 6 sama dengan 1, dikurangi 4 ditambah 4N. Maka 4N sama dengan 6 ditambah 3. Nah, maka menjadi 4N sama dengan 9, jadi N-nya adalah 9/4. Langkah selanjutnya, nah,
persamaan garisnya Y sama dengan X plus 5. Kemudian nanti untuk persamaan kurvanya, N-nya kita masukkan. Jadi N-nya 9/4 ini kita masukkan. 4-nya ini bisa kita coret. Nah, maka menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 9. Nah, karena yang ditanyakan titik Q, maka kita coba untuk mencari titik potongnya. Mencari titik potong adalah Y sama dengan Y. Jadi nanti X plus 5 sama dengan X kuadrat min 4X plus 9. Kita satukan ruasnya menjadi X kuadrat min X min 4X plus 9 min 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan maka menjadi X min 1 kali X min 4 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya 1. Atau X min 4 sama dengan 0, jadi X-nya 4. Nah, jika X-nya 4, maka Y sama dengan X plus 5, jadi kita masukkan X-nya 4. Jadi Y-nya adalah 4 tambah 5, jadi Y-nya adalah 9. Jadi titik Q-nya adalah 4,9. Kenapa kita tahu titik Q-nya adalah yang X-nya 4? Karena tadi titik P-nya sudah diketahui bahwa X-nya adalah 1.